Salam sepak bola. Di video ini gue akan bahas tentang match yang barusan kelar, yaitu ada Madrid lawan Chelsea di semifinal leg pertama Liga Champions. Skornya 1-1. Nah, kita mulai dari lihat, kita bacain lah statistiknya ya. Statistik beberapa match yang beberapa kejadian yang terjadi. Shoot on target Madrid 1 berbanding 5, dan total keseluruhan Madrid 5 shoot, Chelsea 10 shoot. Ya hampir setengahnya bedanya. Possession 51 banding 49, menang Madrid possession. Cuman kalian jangan tertipu dengan full possession Madrid ini. Ya, kenapa aja nanti gue jelaskan. Nah, yang pertama kita lihat reformasinya dulu. Madrid main 3-5-2 dengan duet Militao, Varane sama Nacho sebagai 3 center back, ditopang oleh dua sayap yang harusnya efektif maju dan mundur seperti Carvajal dan Marcelo, dengan trio gelandang Madrid yang nggak berubah, Modric, Casemiro dengan Kroos, dengan dua striker yang diharapkan seharusnya berfungsi, yaitu Benzema dengan Vinicius. Dan main 3-5-2 textbook di sini. Ya, lalu Chelsea main seperti biasa 3-4-3 dengan duet trio back Rudiger, Thiago Silva dan Christensen. Lalu di depannya ada 2 DM, Jorginho dengan Kante, ditambah lagi 2 wingback, Aspi dengan si Chilwell. Dengan di depan itu ada Mason Mount dengan Pulisic, dengan Werner sebagai ujung tombak yang tugasnya nunggu doang di depan. Nah, di awal-awal Chelsea udah langsung ngegas. Werner dapat peluang yang 99,9% gol, tinggal 1 lawan 1 dengan kiper. Ya, dia kontrol, dia langsung shooting, hasilnya ya melebar. Nah, sampai di situ Chelsea tetap langsung ngegas, beberapa kali dapat peluang, dapat chance. 30 menit awal lah, sampai Pulisic dapat gol tuh Chelsea mainnya bagus. Madrid ini agak kaget dan dipaksa bertahan di awal-awal ini. Pulisic dapat golnya ini murni dari skill individu Pulisic. Dan kalau gue bilang di sini salahnya Courtois ya, karena ketika Pulisic masih gocekan pancingan, ya kayak harus dilakukan oleh Courtois, lu nggak usah terlalu terpancing untuk maju, cuman lu lebih prefer untuk nunggu aja di belakang, karena di depannya dia masih ada 2 DM atau 2 back seingat gua. Dan ya kalau misalkan dibilang gol ini siapa yang paling bertanggung jawab, ya kiper, karena Courtois ini terlalu bernafsu untuk bisa mengambil bolanya Pulisic, yang kalau misalkan secara skill individu Pulisic pun nggak jelek kan. Nah, Chelsea unggul 1-0. Madrid mulai keluar, Chelsea mulai dipaksa bertahan. Ya walaupun sempat beberapa kali keluar ya, dengan lagi-lagi Werner yang katronya minta ampun di depan gawang itu, nggak bisa gol juga. Dan di babak pertama ini kalau gue lihat ya, Werner dapat 2-3 peluang yang harusnya bisa gol dan dia nggak bisa konversi jadi gol. Ya, gue nggak heran kalau misalkan Werner akhir-akhir ini memang sering begitu kan. Lalu di Madrid gimana? Madrid ketinggalan 1 gol, aktif main keluar. Nah, motornya mulai keluar nih, mau kita Kroos. Ya, sekali Marcelo dengan Carvajal, di mana dua-duanya aktif dalam penyerang, cuman bertahannya terutama Marcelo kalau gue bilang udah habis ini pemain, dan musim panas ini udah harus dijual lah, karena umpan-umpannya yang seharusnya diharapkan sebagai pelayan Benzema atau Vinicius sama sekali nggak kelihatan. Karena ketika dia dipress dikit, bukan Marcelo yang kita kenal 3-4 tahun yang lalu, cuman sekarang ini ketika dia dipress, ya kalau gue lihat dari gerak-geriknya, fisiknya udah nggak begitu kuat ya. Jadi ujung-ujungnya gimana? Back pass lagi. Itulah yang gue lihat Marcelo di pertandingan ini. Begitu juga dengan Carvajal yang baru sembuh dari cedera, nggak terlalu eksplosif seperti Carvajal yang kita lihat 2-3 tahun sebelumnya lah untuk pemain ini. Nah, sampai di sini Madrid dapat gol yang kalau gue bilang golnya bagus, Benzema. Nah, inilah perbedaannya Benzema dengan Werner. Benzema dapat peluang, dia kontrol dulu, baru dia shooting, dan ya golnya bagus banget, gol setengah volley ya.
sampai Mendy aja terpukau kan, kipernya Chelsea itu nggak bisa ngapa-ngapain juga, dan trio back Chelsea Rudiger, Silva dengan Christensen pun nggak berkutik. Nah sebelum itu juga Benzema dapat peluang yang seharusnya dia bisa konversi jadi gol, cuman shootingannya agak melenceng dikit ya. Ya itulah yang membedakan antara Benzema dengan Werner, yaitu timingnya. Timing Benzema ini lebih bisa kontrol bola ketimbang Werner. Ya walaupun Werner kalau gue lihat masih muda, oke dia masih bisa berkembang. Cuman dari segi kalau misalkan membandingkan ya Benzema di usia Werner 24 tahun dengan Werner yang sekarang 24 tahun, secara skill masih jauh lebih hebat Benzema. Kalau misalkan kalian belum tahu, mungkin Benzema umur 24 bisa tonton dia di musim 2010 lah, 2011, dan itu udah beda banget Benzema sama Werner. Di babak pertama 1-1. Di babak kedua, apakah si Zidane ada perubahan? Ya, dia coba melakukan perubahan di babak kedua ini. Dia coba masukin Asensio, lalu si Hazard dimasukin gantiin Vinicius, Asensio masuk gantiin Marcelo, Nacho geser ke bek kiri. Ya seperti itulah pergantian yang dilakukan oleh Zidane dari 3-5-2 textbook jadi 4-3-3 yang biasa mereka mainkan. Chelsea, apakah ada perubahan? Chelsea nggak terlalu banyak perubahan juga, selain dimasukin Ziyech, masukin Havertz dengan, ya kalau gue bilang nggak perlu lah masukin Reece James. Lu kalau misalkan lihat di bangku cadangan, ketimbang lu masukin Reece James, karena di samping bek kanan, bek kiri lu udah ada Chilwell, haruskan masuk di bagian bek kanan ini harusnya lu masukin Alonso atau Odoi, karena pemain ini lebih eksplosif dalam membangun serangan. Karena di sini Werner pun jelek banget sampai akhirnya diganti Havertz, dimasukin nggak kelihatan sama sekali. Ziyech pun juga sama, dimasukin nggak kelihatan. Dan seringkali gue melihat Ziyech sama Havertz ini sering nggak klop ya, karena dua pemain ini kan tipikal playmaker ya. Dia walaupun Havertz lebih kan membuka ruang, cuman dua-duanya bukan, terutama Havertz bukan tipikal orang yang jago di udara. Jadi umpan-umpannya Ziyech pun nggak bisa juga dimanfaatkan oleh Havertz. Ya selain umpannya dia udah nggak keluar di match ini, Mount seperti biasa berasa kusut. Lalu si Zidane coba lagi masukin Carvajal dengan Odriozola, lalu sampai di menit terakhir Benzema tarik masukin Rodrigo. Ya ini kalau misalkan gua lihat ya, Zidane udah mau lebih aman satu-satu aja ngindarin Benzema dari cedera. Dan kalau misalkan gua jadi, ya terutama kalau misalkan gua jadi Zidane, harusnya gue mainin 4-3-3 dari awal dengan ya mungkin mainin si Benzema, Asensio dengan Vinicius, lalu babak kedua masukin Hazard, ketimbang di babak pertama lu mainin Marcelo yang sudah out of form. Di sini kelihatan juga Marcelo udah nggak bisa ngikutin ritmenya Madrid. Ketika bertahan dia udah ketinggalan sprint, ketika menyerang dia udah nggak kelihatan dribble yang biasa dia perlihatkan 3-4 tahun sebelumnya. Ya untuk Chelsea gue bilang hasil 1-1 ini ibarat mereka menang, dapat gol tandang 1, dan selanjutnya main di kandang, ya minimal mereka seri aja udah lolos. Sedangkan untuk Madrid ini agak berat peluangnya sekarang, karena Chelsea ketika main di kandang otomatis pertahanan Chelsea nggak mudah diterobos juga. Begitu juga dengan Madrid yang di sini ketika mereka ibarat main menyerang terlalu ngandelin Benzema dan nggak ada pemain lain lagi yang bisa cetak gol ataupun bisa konversi peluang menjadi gol. Hazard yang dimasukkan setelah comeback dari cedera pun masih belum terlalu ada efeknya. Oke, sekian dulu.